jamaah catur yang sudah mendaftar, maka saran saya tetap jalankan saja. Karena apa? Karena Allah pasti akan menjamin. Karena kalau kita sudah dipanggil Gusti Allah, maka seluruhnya pasti akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Catur semuanya. Kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Catur, Minca sudah mendatangkan narasumber yang super spesial, Sobat Catur. Nah, beliau sudah ada di depan saya, Ustadz Aris Imawan MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, meskipun aftur melambung gitu ya. Aftur melambung ini perbincangannya lagi hangat ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah sekali, udah lama nih Sobat Catur tidak bertemu Ustadz Aris Imawan. Biasanya beliau mengisi ini ya Ustadz, materi manasih ya. Baik, Sobat Catur, sebelum kita lanjut ke topik ya Ustadz, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ustadz kepada Sobat Catur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Catur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan sahabat catur sekalian. Perkenalkan, nama saya Aris Imawan. Saya agen dari Surabaya. Saya di Catur Travel ini selain sebagai agen juga diberikan amanah di tahun 1447 Hijriah sebagai pemateri manasik umroh dan juga mengisi di podcast yang biasanya terkait dengan kajian fikih di umroh ataupun di haji. Selain saya di catur ini, saya juga ada aktivitas di perkuliahan. Saya termasuk salah satu dosen di Institut Al-Fitra Surabaya. Selain itu, saya sebagai bapak rumah tangga, Mbak. Jadi itu sekilas terkait dengan profil saya, baik di aktivitas saya di catur maupun di luar catur. Luar biasa sekali Ustadz, banyak sekali aktivitasnya Ustadz nih selain menjadi agen resmi dari Alhamdulillah. Prinsipnya khairun nas anfa'uhum linnas, Mbak. Sebaik-baik manusia itu adalah yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi mencoba untuk belajar itu, Mbak. Nah Ustadz, dari sekian banyaknya aktivitas yang bisa dibilang cukup padat ya Ustadz ya, bagaimana Ustadz membagi antara bersyiar sama aktivitas Ustadz yang lainnya? Jadi syiar haji, syiar umroh di catur ini sebenarnya menjadi sebuah kesatuan, Mbak, dengan aktivitas saya ya. Karena aktivitas saya sebagai seorang pengajar, artinya saya pasti berkomunikasi dengan murid saya, dengan mahasiswa saya, dengan wali mahasiswa dan sebagainya, sehingga syiar haji, syiar umrah itu sekaligus menempel ya, menempel jadi satu dengan aktivitas saya sebagai seorang pengajar, baik itu di sekolah maupun saya di kampus gitu ya. Jadi itu menjadi keuntungan tersendiri bagi saya. Jadi kalau dibilang bagaimana untuk bisa memilah waktunya, ya waktu itulah sekalian saya juga bisa melakukan syiar haji, syiar umroh melalui Catur Travel. Jadi itu keuntungannya, Pak. Jadi ketika saya ngajar otomatis juga orang mengenal saya juga sebagai seorang agen. Nah itu juga memudahkan bagi saya untuk bisa melakukan syiar haji, syiar umroh kepada para jamaah sekalian. Gitu, Mbak. Luar biasa sekali Ustadz. Jadi Ustadz ini bersyiar sekaligus melakukan aktivitas sehari-hari Ustadz sambil jalan aja gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz sudah bergabung di Catur Travel ini sudah berapa lama Ustadz? Alhamdulillah saya gabung mulai Agustus 2024, Mbak.
2024. Jadi hampir 2 tahun ya, 2 tahun kurang lah. Jadi awalnya itu kan saya mengantarkan tetangga untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi ketika saya di bandara, saya bilang sama istri saya, Masya Allah, kapan ya kita bisa berangkat, kan seperti itu. Akhirnya kemudian Allah memberikan jalan itu, yakni ada salah satu teman saya meminta untuk dicarikan referensi travel yang bisa digunakan untuk memfasilitasi ibadah umrohnya. Saya kemudian ingat, catur nih. Saya kemudian berkomunikasi, ternyata beliaunya juga cocok dengan apa yang saya berikan. Lah dari itulah kemudian saya terbersit kenapa saya tidak jadi agen saja gitu loh. Karena apa? Karena sepertinya Allah itu memberikan jalan kepada saya. Kalau memang ini menjadi jalan saya untuk bisa ke Baitullah, kenapa tidak gitu loh. Karena saya sudah memberikan rekomendasi kepada teman saya, sehingga itu menjadi titik awal bagi saya untuk bisa bergabung di catur. Seperti itu, Mbak. Jadi inspirasinya seperti itu. Masa kemudian saya mencarikan referensi, tapi saya tidak kemudian bergabung dengan yang saya berikan referensinya, itu kan nggak etis kan itu. Makanya saya mikir ya sudahlah, bismillah, saya bergabung dengan catur. Jadi ketika saya bergabung dengan catur Agustus 2024 itu, ketika saya balik, saya itu merasakan sesuatu yang luar biasa, Pak. Dalam pikiran saya itu ada semacam afirmasi bahwasanya sebentar lagi aku berangkat. Sebentar lagi aku berangkat. Sebentar lagi aku berangkat. Itu setelah daftar di sini ya. Jadi ada keyakinan dalam diri saya, insya Allah lah nanti kalau kita melayani tamu Allah, maka kita juga akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tahun itulah alhamdulillah saya bisa menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah, itu kalau saya bilang Masya Allah ya, apa ya bahasanya jenengan mungkin miracle ya atau keajaiban kan mungkin ya. Tapi ya itu kembali lagi saya pasrahkan kepada Gusti Allah. Jadi saya punya keinginan yang sangat luar biasa. Allah memberikan jalan di catur ini, dan Allah juga memberikan jalan saya untuk bisa ziarah ke Baitullah. Begitu, Mbak. Jadi Ustadz Aris itu berprasangka baik aja gitu ya Ustadz ya, jalan aja. Terutama seperti sekarang ini, Mbak. Jadi ada informasi kebijakan dari maskapai terkait dengan kenaikan harga aftur ya. Artinya itu berdampak kepada seluruh travel yang menjalankan usaha umroh maupun haji ya kan, itu pasti akan ada kenaikan di sana. Tetapi tidak usah kemudian menjadi sebuah hal yang dirumitkan ya, atau dipikir terlalu berlebihan. Karena apa? Karena ini juga sudah menjadi takdirnya Gusti Allah, dan pastinya Allah akan memberikan solusinya kepada kita. Sehingga jamaah catur yang sudah mendaftar, maka saran saya tetap jalankan saja. Karena apa? Karena Allah pasti akan menjamin. Karena kalau kita sudah dipanggil Gusti Allah, maka seluruhnya pasti akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita selalu berbaik sangka kepada Gusti Allah, maka Allah juga akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Sehingga jangan khawatir sahabat catur yang sudah daftar maupun yang belum daftar, yakinlah bahwasanya kita sudah dipanggil oleh Allah. Dengan kenaikan aftur berapapun, dengan kenaikan dolar berapapun, maka kalau kita yakin, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, insya Allah Allah akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita semuanya. Ya sahabat catur ya, tetap semangat sahabat catur. Tetap semangat di tetap era semangat. Naik gitu ya. Iya betul, tetap husnudzon, Mbak. Tetap husnudzon. Jadi jangan kemudian ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, kemudian otak kita juga berpikir yang negatif, maka kita harus balik gitu loh. Oh, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka
otak kita harus kemudian kita berikan sesuatu yang positif. Ya, kita menerima terlebih dahulu gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Artinya sesuatu yang mungkin dianggap negatif, tapi kalau kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Kalau ada informasi seperti itu, terus kemudian otak kita langsung berpikiran negatif, maka niat untuk umroh itu pasti akan berpengaruh. Artinya apa? Ya sebelumnya sudah 90% itu bisa berubah menjadi 50%, kan seperti itu. Karena apa? Karena otak kita, hati kita sudah berpikiran yang negatif. Jadi kita sikapi dengan bijaksana, apalagi di catur ini kan juga sudah memberikan transparansi yang luar biasa, memberikan solusi yang luar biasa kepada para jamaahnya, sehingga jamaah akan lebih nyaman, lebih yakin kepada catur terkait dengan problematik kenaikan kurs dolar maupun kenaikan daripada aftur ataupun kenaikan daripada kurs real, seperti itu, Mbak. Nah, dengan era saat ini ya Ustadz ya, ada nggak sih Ustadz ketika jenengan menyampaikan kepada jamaah berita terkait kenaikan aftur ini, jamaah ada yang mungkin sedikit mempertimbangkan lagi seperti ini. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi jamaah tersebut? Oke, jadi pasti itu Mbak, ketika ada informasi kenaikan aftur, itu kan juga akan berdampak kepada biaya daripada perjalanan umroh ya. Sehingga balik lagi, yang pertama kita harus menyampaikan informasi itu secara detail kepada para jamaah. Jadi apapun yang kemudian yang terjadi, maka kita sampaikan kepada jamaah yang pertama. Karena apa? Karena itu adalah bentuk keterbukaan kita. Jangan sampai kemudian kita berpura-pura tidak ada kenaikan, tapi kemudian di akhir baru kemudian kita nyampaikan. Makanya dicaturkan lebih baik kan kita tahu lebih awal daripada nanti di belakang. Sehingga yang pertama ketika kita sampaikan kepada jamaah, dan jamaah kita berikan informasi bahwasanya bisa mencari sumber-sumber informasi di yang lainnya, di media sosial atau mungkin di TV dan sebagainya terkait dengan kenaikan ini. Ini sebagai apa? Sebagai penguat saja. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu memang real adanya. Sehingga ketika memahami, oh iya, yang terjadi ini bukan hanya di satu travel, tapi di travel yang lainnya pun sama seperti itu. Sehingga ketika jamaah itu kita berikan kejelasan sejak awal, dan dengan resiko yang harus kita terima ya. Mereka bisa mundur atau tetap maju kan seperti itu resiko yang harus kemudian kita terima gitu loh. Tapi ya mau tidak mau, transparansi ketika di awal itu menjadi kunci gitu loh. Kalau umpamanya memang jamaah itu mengalami keraguan Mbak, maka kita bisa yang kedua memberikan motivasi spiritual kepada mereka, bahwasanya mereka itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah melakukan DP, ya kan? Maka kita perkuat lagi bahwasanya Allah itu tidak akan kemudian meninggalkan kita seperti itu. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, seperti kenaikan itu tadi ya, pastinya Allah juga akan mengetahui kita mampu atau tidak, kan seperti itu. Jadi kalau kemudian kita meyakini saya mampu, waduh nanti harus tambah sekian. Tapi kalau kita bilang saya mampu, pasti akan mampu Pak. Karena Allah itu kan tidak akan memberikan beban itu kepada orang yang tidak mampu. Sehingga kita harus husnudzon, mampu. Mereka kita berikan support mampu, yakin mampu, maka pasti akan bisa menerima hal itu. Karena apa? Karena mereka sebenarnya butuh penguat, Mbak. Butuh penguat. Karena apa? Karena mereka kan sudah DP atau punya keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi dia belum DP. Nah, itu kan kita perkuat di sana.
sehingga apapun yang kemudian menjadi ujian ketika kita berhadapan dengan problematik terkait dengan sebelum keberangkatan, itu menjadi lebih ringan, lebih bisa diterima oleh mereka. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya mungkin ada teman-teman yang lainnya yang punya trik, yang punya cara bagaimana untuk bisa meyakinkan para jamaah untuk bisa tetap berangkat meskipun dengan berbagai macam ujian sebelum mereka berangkat. Oke, begitu, Mbak. Masya Allah, jadi Ustadz benar-benar meyakinkan jamaahnya gitu ya Ustadz ya, meyakinkan bahwa kalau semuanya itu dimampukan jika memang niat kita kuat gitu ya Iya, Ustadz ya. betul. Nah Ustadz, ngomong-ngomong tentang jamaah nih Ustadz, ketika jamaah menerima ketika Ustadz menerima jamaah mendaftar di Ustadz itu, ada nggak sih Ustadz cerita-cerita yang bikin Ustadz terenyuh, terkesan hingga saat ini Ustadz? Mungkin boleh diceritakan. Oke, jadi 1 minggu yang lalu itu, Mbak, ada jamaah yang kemudian punya keinginan untuk melaksanakan umroh. Padahal umroh ini kan belum kita laksanakan ya, karena kita masih musim haji. Itu semangatnya luar biasa, Pak. Semangatnya luar biasa. Padahal 1 minggu yang lalu itu belum ada informasi terkait dengan kenaikan. Tapi beliaunya sudah sangat luar biasa sampai nanya saya, kapan Ustadz kopernya diantarkan? Padahal beliau itu milihnya program HSN di bulan Oktober. Itu kan kalau kita hitung sekarang itu kurang lebih 5 bulan ya. Iya, masih lama. Iya, makanya kita informasikan, Masya Allah, beliau itu langsung kemudian dengan keluarganya, langsung berapa Ustadz untuk nomor rekeningnya Catur. Ya saya berikan, langsung kemudian beliau transfer. Kemarin sudah saya informasikan terkait dengan perubahan itu, ternyata beliau tetap kekeh. Artinya apa, Masya Allah? Saya ternyata di situ, Mbak. Ketika orang itu sudah yakin bahwasanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tetap akan lurus dengan apa yang menjadi keinginannya. Bahkan saya belum menanyakan keputusan keluarganya untuk tetap lanjut atau tidak. Beliaunya malah kemudian menunjukkan transfer untuk perlengkapannya. Saya kemudian, Masya Allah, ternyata ketika orang itu sudah yakin dengan apa yang menjadi pilihannya untuk bisa melakukan ibadah umroh, maka tidak ada sedikit pun halangan atau sedikit pun keraguan bahwasanya saya harus berpikir lagi, besok aja, nunggu mungkin ada penurunan harga aftur, atau mungkin kurs dolarnya lebih turun lagi, atau kurs realnya lebih turun lagi. Tapi saya ternyunya di situ, Masya Allah. Jadi kalau orang itu sudah punya keyakinan, maka dia sudah memilih, maka dia tidak akan kemudian tolak-toleh. Dia tetap istiqomah untuk sampai di tempat tujuannya itu, atau sampai di sesuatu yang diinginkan tadi. Makanya, Mbak, saya selalu menyampaikan kepada para jamaah ketika pada waktu manasik, ya kan, saya sering menyampaikan prinsip saya itu yakin tanpa tapi. Jadi kalau orang itu kalau sudah yakin, maka jangan ada kata tapi. Kalau ada tapi, maka ya itu tadi, ada kenaikan aftur, nah tapinya keluar. Ada kenaikan kurs dolar, kurs real, maka tapinya muncul. Lah, tapi itu kan menjadi sebuah keraguan, sehingga keraguan itu kalau kemudian dibiarkan oleh teman-teman agen, maka itu menjadi sesuatu yang menjadi problem. Karena apa? Karena dia akan numpuk nantinya menjadi keinginan untuk tidak melaksanakan ibadah umroh. Makanya ya teman-teman agen, ya kuncinya pertama sabar ya dengan menghadapi hal seperti ini. Yang kedua perlu effort, perlu usaha yang keras bagaimana kita bisa meyakinkan kepada jamaah bahwasanya ini adalah
sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat-sahabat jamaah bisa tetap yakin dengan pilihannya seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz dalam menyikapi kondisi saat ini. Ustadz itu tenang sekali hingga mungkin energi tenang Ustadz itu menular ke jamaah seperti itu Amin. sepertinya. Nah Ustadz, tidak terasa nih Ustadz, udah 30 menit yang berlalu aja ini Ustadz. Kok tidak terasa sekali ya Ustadz ya. Nah mungkin buat Sobat Catur, tadi adalah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aris Imawan, sangat-sangat berguna, bermanfaat bagi kita semua. Bahkan buat Sobat Catur yang di rumah, apapun itu keadaannya harus kita sikapi dengan tenang dan husnuzon sama Allah gitu ya Ustadz ya. Terima kasih ya Ustadz atas Sami-sami, waktunya. Mbak. Mohon Sama-sama, maaf, Mbak. tapi sebelum itu monggo Ustadz mungkin boleh di-spill dulu alamat Ustadz sama nomor teleponnya, supaya nanti Sobat Catur kalau mau tanya, sharing ke Ustadz, nanti bisa langsung hubungi Ustadz. Oke, terima kasih Mbak. Sahabat Catur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah apapun yang kemudian terjadi itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan yang luar biasa, maka kita tetap istiqomah dengan keinginan kita untuk bisa jumpa ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Saya Aris Imawan sebagai agen catur, saya dari Surabaya, alamat saya di Sememi, RT 2, RW 4, Benowo, Surabaya, siap untuk melayani panjenengan semuanya, para tamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin bahwasanya panjenengan kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari gerakkan diri kita untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa mendapatkan keinginan kita, yakni bisa ke Baitullah, yakni melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Terima kasih Ustadz atas Sami-sami. ilmunya, atas tipsnya buat menghadapi keadaan saat ini. Dan terima Sami-sami. kasih banyak juga Ustadz sudah berkesempatan datang ke ruang podcast bahagia kali ini. Sama-sama Mbak, saya juga berterima kasih dikasih waktu ini. Sama-sama Ustadz. Lancar terus ya Ustadz syiarnya, diberikan kesehatan selalu. Amin. Baik Ustadz, sebelum kita closing nih, bisa tagline terlebih dahulu ya Ustadz biar Baik. semangat lagi. Catur Travel, umroh, keluarga bahagia. Haji bersama yang tercinta. Bersama Catur pasti berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.